Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Iswara Harumtini. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 22. Di video kali ini saya akan membahas mengenai part fisika semester 1 tahun 2020. Jadi pada part kali ini saya akan membahas dua materi, yaitu pada bab 3 juga pada bab 4 dari 4 materi yang disediakan. Yang pertama ada di bab 3, yaitu tentang fluida dengan permasalahan sebagai berikut. Dalam balapan F1 di sirkuit Monaco yang memiliki banyak tikungan, diperlukan kendaraan yang mampu menghasilkan downforce yang besar agar tidak terlempar dari tikungan saat menikung dengan kecepatan tinggi. Sayap depan mobil F1 adalah salah satu bagian yang mampu menghasilkan downforce. Jelaskan prinsip kerja sayap F1 dan analisisnya dalam menghadapi balapan di sirkuit Monaco. Pertama-tama kita harus perlu mengetahui bahwa sayap mobil F1 ini merupakan salah satu penerapan fluida dinamis, yaitu hukum Bernoulli. Hukum ini menyatakan bahwa bertambahnya kecepatan aliran fluida akan menurunkan tekanan udara di area tersebut. Jadi, jika kecepatan udara tinggi, maka tekanannya akan kecil. Dan begitu juga sebaliknya, jika kecepatan udaranya rendah, maka tekanannya akan tinggi. Tekanan ini akan seimbang dengan gaya yang beroperasi di suatu objek tersebut. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa itu downforce. Downforce ini merupakan suatu dorongan ke bawah yang diciptakan oleh karakteristik aerodinamis mobil. Jadi downforce ini yang menekan ban dengan paksa ke bawah ke lintasan, memungkinkan melintas tikungan yang sangat ketat dengan kecepatan yang tinggi. Jadi, sayap F1 ini menerapkan prinsip fluida dinamis hukum Bernoulli, yaitu F1 ini menciptakan perbedaan dalam tekanan dan menghasilkan daya tekan yang kuat, sehingga ban ini akan menekan kelintasan dan juga mengurangi gaya pantulan yang diciptakan dari kecepatan tinggi melalui tikungan tersebut. Kesimpulan dari materi fluida ini adalah sayap F1 membantu mobil agar tidak terpental keluar lintasan saat melewati tikungan dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya tekanan yang diberikan kepada ban, sehingga ban tersebut dapat meredam gaya pental atau pantulan saat melewati tikungan tersebut. Selanjutnya yaitu pada bab 4, yaitu bab suhu dan kalor. Permasalahannya adalah sebagai berikut. Saat pergi ke daerah dengan suhu yang rendah, orang biasanya membawa baju tebal agar tidak kedinginan. Jika tidak membawa jaket atau baju tebal, orang cenderung untuk merapatkan tangan ke badan dan membuat kedua kakinya saling menempel. Dengan menggunakan konsep perpindahan kalor, jelaskan alasan terjadinya kecenderungan ini. Berikut adalah pembahasannya. Kita atau seseorang yang berada di pegunungan atau dataran tinggi dapat merasakan dingin di dataran tinggi karena adanya aliran kalor. Perlu kita ketahui, kalor merupakan suatu energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi kalor ini merupakan salah satu bentuk energi panas, atau dalam bahasa Inggris itu heat. Jadi saat kita merasakan dingin di pegunungan, itu kita sedang mengalami perpindahan kalor, yaitu radiasi, di mana radiasi ini merupakan perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Jadi saat di pegunungan, suhu akan terasa lebih dingin atau rendah dibandingkan dengan di kota, karena suhu berpindah dari kalor berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, yaitu pada suhu tubuh kita, yaitu suhu tubuh yang tinggi ke lingkungan yang memiliki suhu lebih rendah, sehingga kita merasakan dingin saat berada di dataran tinggi. Simpulan dari bab 4 suhu dan kalor ini adalah kalor merupakan bentuk energi panas atau heat, dan kalor ini berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kita dapat merasakan dingin di dataran tinggi karena adanya perpindahan kalor, yaitu radiasi, tanpa adanya zat perantara. Sekian video pembahasan 4 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.